Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita pada pagi hari ini kita untuk memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sapa dulu Bapak Ibu khususnya yang ada di YouTube NH Channel. Terima kasih atas kehadirannya. Pada pagi hari ini NH Channel akan menghadirkan sebuah webinar yang akan disampaikan oleh Dr. Suwanto Rarjo dengan moderator Bapak Rangga Firdaus dengan tema Data Science. Untuk itu selanjutnya kami persilakan, dan sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa untuk kelancaran acara pada pagi hari ini. Marilah kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah rabbi zidni wa warzuqni fahma. Amin. Monggo langsung kami silakan untuk Bang Rangga. Baik, terima kasih Mas Nurul selaku host dan fasilitator dari kegiatan ini di Dr. Channel NH. Yang terhormat seluruh rekan-rekan pemirsa yang sudah menikmati atau lagi menyaksikan kegiatan hari ini, terima kasih atas kehadiran semua rekan-rekan yang ada. Saya Rangga Firdaus saat ini lagi berada di lantai 4 Gedung Rektorat Unila yang menyiarkan langsung kegiatan kita bersama dengan narasumber kita yang sangat kece badai. Wah, ini saudara tersayang yang kami banggakan, ini Mas Wawan panggilannya, tapi nama lengkapnya adalah Mas Suwanto Rarjo. Pendidikannya itu ada Doktor Ilmu Komputernya UGM, dan yang jelas merupakan dosen dari dosen informatika dari Institut Akprin Yogyakarta. Dan oh ya, hari ini juga sudah direlay dari teman-teman dari Akprin Jogja. Terima kasih semuanya. Begitu juga dengan tim Raja Wali yang ada di Indonesia dari 34 provinsi juga merelay. Dan mudah-mudahan teman-teman yang ada saat ini, baik itu menyimak di Zoom maupun di YouTube, itu bisa kita nikmati bersama kajian hari ini berupa data science. Nah, hari ini kita akan membahas seluk-beluk tentang data science, bagaimana pemanfaatannya, apa itu desain dan sebagainya, sampai dengan implementasinya. Jadi kepada Mas Wawan juga ini merupakan entrepreneur yang sejati, punya owner cafe ya, bisa yang di Jogja, kalau ada waktu bisa langsung ke Nok Cafe itu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa kita bertemu di sana dengan segala luar biasa, mulai dari otak kiri dan otak kanan ada semua. Mas Wawan sudah memiliki 3 putra ya, 3 putra putri. Yang jelas kalau putranya itu Enrar itu luar biasa. Saya sampai sekarang belum ngasih hadiah itu. Waduh, sampai sekarang jadi beban sampai selesai ngerjain sesuatu. Tapi bagi yang suka putra putrinya yang suka dengan musik, jangan heran. Putrinya Mas Wawan itu namanya Kakak Najwa, itu drummer sejati. Kalau nanti dicek ada namanya Najwa, nah itu drummernya putri yang luar biasa, udah kemana-mana, sudah levelnya sudah bukan lagi nasional, sudah internasional. Tapi yang jelas saya senang sekali Mas Wawan bersama juga dengan Mbak Emma yang hari ini hadir menemani. Jadi nanti bisa sekalian kenalan Mbak Emanya seperti apa Mbak Emma yang hari ini juga menemani. Jadi harus ada sisi humannya, harus ada sisi human, karena bagaimanapun juga keberhasilan Mas Wawan itu disupport dari ada keluarga yang mendukung Mas Wawan. Baik Mas Wawan, kepada Mas Wawan dipersilahkan. Untuk rekan-rekan boleh menyimak, sudah itu bisa mencatat, baik itu di YouTube maupun di chat yang saat ini sedang live. Saya juga menyapa kepada Mas Dendi, ada Mas Arif, ada Mas Anwar, ada Mbak Nana, Mas Simon Farisi, Mas Hendra, dan sebagainya yang sudah hadir. Secara live ini kurang lebih ada 11.000 yang hadir. Itu VVIP Bapak Ibu. Kepada Mas Wawan, dipersilahkan Mas Wawan untuk menyampaikan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Nurul, Bang Rangga yang selalu luar biasa. Ini sebenarnya
reuni gitu kan. Reuni MKOM tahun 2000. Jadi mereka berdua ini memang kawan dulu waktu kuliah di tahun 2000. Jadi kemarin sempat WA sebentar gitu, minggu kemarin itu kan, sama Mas Rangga sama Mas Nurul itu. Diminta untuk ngisi ini channel NH gitu, ya tambah viewernya katanya. Jadi untuk ngisi di sana seri webinar biar tiap minggu, syukur tiap hari ada gitu kan. Ada webinarnya dari Mas NH ini sama Bang Rangga yang luar biasa. Jadi moderator hampir tiap hari nih kalau dilihat dari jadwalnya itu selalu ada acara webinarnya. Baik, di pagi hari ini saya diminta Bang Nurul, Bang Rangga, Mas Nurul, Mas Rangga untuk berbagi mengenai data science. Bentar, saya belum bisa share screen, Mas Nurul. Iya, Mas Nurul jadiin host dulu itu. Oke, nah, bentar. Sudah? Oke, sudah. Oke. Oke, mantap. Wes, luar biasa. Keren Madaceng ini. Oke, ini apa namanya covernya itu kan, covernya moto sendiri. Jadi ini waktu di Jeddah kemarin kayaknya nih. Umrah kemarin. Alhamdulillah. Wahiro sama Natsma naik ke atas dipoto gitu kan. Jadi ini asli nih bidikannya ini. Memang sisi humannya ada, fotografer lengkap ini, data science banget dah. Baik, ini kemarin cover yang dibuat oleh Mas Nurul sama Bang Rangga. Jadi terima kasih sekali ada 3 universitas di sini ya yang bergabung gitu kan. Jadi memang di masa COVID ini ya mau nggak mau kita harus terus bersama-sama untuk berbagi pengetahuan. Jadi samping kiri atau kanan ya ada sedikit kurikulum vitae dari saya di SD di Sleman, SMP di Sleman, SMA di Jogja gitu kan. Kemudian hobinya kuliah di UGM gitu kan. Dari D3, S1, S2, S3 itu semuanya di UGM. Walau D3-nya nggak selesai gitu kan. Jadi karena nggak kuliah 2 pada waktu itu diizinkan, diperbolehkan mungkin ya karena datanya belum bisa sinkron dengan baik, sehingga sempat kuliah D3 sama S1 jadi 1. Tapi D3-nya nggak selesai. Samping di bawah tadi, di CV tadi disebutkan ada istri, ya mungkin kalau sama Bang Rangga, Bang Nurul itu teman kuliah dulu gitu kan. Kemudian 3 anak tadi semuanya NRAR itu kan Bang Rangga. Jadi semuanya katanya NRAR. Komplit. Iya, oke. Baik, istilah data science ini belum lama ini atau mungkin beberapa tahun ini naik daun. Jadi istilah ini sering dipakai, sering digunakan gitu kan. Jadi sebenarnya apa sih data science itu gitu kan. Jadi kalau kita merujuk kepada istilah ini, itu sebenarnya sebuah ilmu yang lama. Jadi kalau misalkan saya cari di Google itu ketemu bahwa ada timeline. Ada timeline dari data science, itu ada historinya. Bahkan sejak tahun 62 itu kan, itu sudah mengarah ke sana. Kata data science sendiri itu disebutkan itu tahun 96. Jadi sudah cukup lama Bang Rangga data science itu. Masih bisa disimak ya? Audio. Bagus. Ya, terlihat jadi jelas. Kita klik ini ya, nanti saya bagi apa namanya materinya, ada very short history of data science. Di situ ada sebuah sejarah mengenai data science yang cukup lama berjalannya.
Nah, bagaimana di tempat kita gitu? Bagaimana di Indonesia? Di Indonesia itu juga sebenarnya sudah cukup lama, Mas Rangga, Bang Rangga, Mas Nurul. Ini mungkin ada yang kenal. Ini Mas Nurul mungkin kenal. Oh, wes, kopi itu apa lagi nih? ini pintu-pintu ini udah pasang. Itu. Itu yang sebelah itu ada ajimat apa ini, Bang Nurul ini yang sering tadi pagi baru ke pesantren itu mungkin bisa dibaca itu. Ada ajimat itu. Ajimat apa itu? Itu yang lagi heboh-heboh ini kayaknya ya. Jadi ajimat itu kalau dibaca tiap hari bisa seneng itu. Yang segitiga itu nanti biar Bang Nurul itu yang membaca gitu kan. Nah ini ada kitab gitu kan, kitab Primbon ini dari Jogja, dari Jawa gitu khususnya. Di dalamnya itu banyak data science-nya, Pak Rangga. Iya, saya sudah pernah buka, Ki Gendeng itu namanya. Bukan, ini dari Kraton bener ini gitu kan. Oh, mantap. Jadi kalau di Primbon ini gitu, itu ada katakanlah hari yang baik gitu kan, itu seperti apa gitu kan. Kapan pencuri itu kalau datang pada malam Kamis pagi gitu, itu ada datanya di dalam Primbon ini. Jadi data-data yang katakanlah dikoleksi oleh pendahulu kita gitu kan, itu baik dalam kitab ini yang dulu dipakai untuk meramal angka, atau mungkin kitab Primbon Jawa itu sebenarnya sudah ada data science-nya. Nah, buku itu buku yang lama itu Pak Raga, ini bukunya ada. Tak foto itu kan. Ini buku tahun 96 waktu saya kuliah statistik. Jadi di sini itu yang menarik katakanlah saat kita berbicara tentang data ini sangat terkesan dengan buku ini sehingga sampai sekarang pun saya masih menyimpannya. Karena di sini antara statistik, bisnis, dan ekonomi itu dibahas di tahun 96 itu. Jadi buku tahun 96 yang saya pakai sekitar tahun segitu itu. Jadi buku tentang data science itu sebenarnya ilmu yang lama gitu kan. Namun kini gitu kan semakin berkembang. Nah ini hobi yang lain gitu kan. Hobi yang lain selain tadi baca kitab yang macam-macam tadi, ini nonton film. Luar biasa banget dah. Oh, ada Mas Mandel. Mas BFH itu kerjanya langganannya Netflix gitu kan. Ada Manhunt gitu kan, Univember, ada Moneyball gitu kan. Kemudian ada The Big Short, ada 21, itu data science semua. Jadi belajar data science itu bisa dari Primbon gitu kan, bisa dari film, ya itu luar biasa Bang Rangga. Jadi memang kita harus terbuka gitu kan ke dalam banyak hal. Tadi ada jimat sekali ya, kita buka itu apa sih jimatnya gitu kan. Ya. Ini satu film yang mengilustrasikan tentang data science. Kita coba play ya, semoga bisa jalan di situ. Keluar audionya ya. Keluar. Wes. Called Unabomber is planning to blow up an airliner sometime during the next 6 days. He's targeting airlines, scientists, computers, forestry people. We have done every kind of victimology. These victims are totally random. That profile was wrong. He's lonely, smart, extremely precise. He feels underappreciated, victimized, and he's angry. You figure out the philosophy, you can figure out the man, you can crack the code. An operation of this size and scale is impressive. We believe it to be a singular opportunity to lure the Unabomber into the light. You have the full support of DOJ. All I have to do is write your name on a box, and I can reach out and touch anyone,
anywhere. If a box comes with your name on it, you can't even imagine doing anything other than obey. The FBI recommendation is that we publish the manifesto. He's been outsmarting us the whole time. Everybody's wrong except for you. I don't think I can help myself. We need a guilty plea from Ted. He's the only shot. You're the only shot. Manhunt Unabomber, an 8-episode event, starts Tuesday, August. Oke, ya itu film itu kemarin saya katakan film seri. Jadi waktu di WFH itu nonton film ini, itu kan. Ini kisah nyata, Bang Rangga, Mas Nurul. Jadi namanya Theodore John Kaczynski, gitu kan. Ini profesor matematika. Jadi seorang profesor ya matematika yang kemudian keluar karena tidak suka gitu kan dengan modernisasi. Jadi perkembangan teknologi dia tidak suka. Nah, kemudian dia menjadi seorang bomber. Jadi mengirim surat kemudian isinya bom. Nah, itu dia bekerja dalam tanda kutip menjadi bomber itu cukup lama. Tahun 78 sampai 95. Nggak konangan gitu kan, tidak bisa diketahui. Nah, akhirnya dengan menggunakan data science yang sekarang disebut dengan data science, akhirnya dia bisa ditangkap. Jadi dengan mengkoleksi tulisan gitu kan, dengan melihat manifesto, ini forensik sebenarnya. Ini dulu waktu Bang Rangga tahun 2000 itu kan forensik server. Nah, ini sama, ini forensik juga. Jadi forensik luar biasa. bagaimana profiling seorang petakut. Nah, pada waktu itu belum dengan data science, tapi sekarang hal ini bisa disebut dengan data science. Nah, film-film yang lain sebelumnya di Brad Pitt dan sebagainya, isinya juga sama gitu. Jadi bisa memberikan sudut pandang kita, apa sih data science ini. Jadi kalau di film ini itu yang dilihat adalah profil seseorang dari tulisannya. Jadi tulisan seseorang itu bisa dicirikan. Di sini tadi saya lihat ada yang suka melihat video palsu apa enggak gitu ya. Pak Darwan, selamat pagi gitu kan. Nah, itu sama gitu kan. Di sini orang bisa melihat karakter atau bisa melihat seseorangnya gitu kan. Melihat profilingnya itu dari tulisannya. Jadi misalkan kalau Bang Rangga itu selalu menggunakan tulisan tertentu gitu kan, yang selalu salah. Nah, misalkan. Jadi nulis selalu salah kok diulang-ulang, itu sudah profil. Nah, ini sama gitu kan. Di dalam film ini di data science kan. Jadi dia spellingnya selalu salah. Terpola itu. Kalau Bang Nurul atau Mas Nurul itu pakai ngapak-ngapak kalau ditulis itu. Nah, itu sudah ketahuan ini orang Puerto Rico gitu kan. Jadi asli Puerto Rico. Nah, itu kelihatan. Nah, sama di sini. Jadi mengkecilkan daerah si Ted ini menggunakan metode data science yang kita sebut sekarang data science. Film seri ini saya rekomendasikan gitu ya, Bos. Gimana, Mas Nurul? Semacam jejak digital. Ya, jadi kalau dulu ya zaman belum digital itu ya masih dengan manual untuk memeriksanya. Ya, jadi kita semuanya membuat jejak sebenarnya, membuat jejak baik analog maupun digital gitu kan. Nanti Bang Nurul bisa kutip surat Yasin itu. Jadi untuk log servernya itu kan Yasin itu. Jadi kaki dan tangan yang berbicara itu kan lognya Gusti Allah gitu kan. Jadi di sini sama gitu kan, semuanya kita membuat log, membuat catatan yang nanti bisa diarahkan ke kita. Ini perbuatanmu loh gitu kan, dengan menggunakan data science. Nah, Gusti Allah jelas lebih baik gitu kan, membuat itu, dia yang membuat gitu kan. Jadi kalau nanti ini tangannya atau jarinya Mas Rangga ini, nah itu langsung gitu kan teridentifikasi. Jadi
waktu S2 apa aja itu konangan kabeh gitu kan. Ya Bang Rangga. Jangan di-share dulu di sini. Pengalaman Jangan, sekolah kan itu. private gitu ya. Oke, baik. Saya teruskan. Nah, perbedaannya apa sekarang? Perbedaannya bahwa sekarang itu semuanya dalam bentuk digital. Jadi semuanya digital. Jadi melalui media sosial gitu kan, melalui IoT ya. Semuanya sekarang datanya sudah digital. Jadi kalau di film itu ada Manhunt gitu kan, ada film yang Brad Pitt itu gitu kan, itu masih manual gitu kan, katakanlah dengan data-data yang manual karena tahun 90-an. Nah, sekarang datanya digital, jauh lebih mudah. Jadi dengan modal katakanlah kita punya server yang baik, kita punya komputer yang baik, data itu bisa dikoleksi. Jadi ini data power gitu kan, power of data. Sekarang siapa yang punya data itu yang bisa menguasai, maka pentingnya katakanlah sebuah data science, data itu nanti bisa diolah. Ini contoh, ini real, ada beberapa real ya. Jadi yang ada, saya kebetulan baru mengeksekusi PLTS Bang Rangga gitu kan, pembangkit listrik tenaga surya gitu kan. Jadi baru eksekusi belum lama, 2 minggu yang lalu saya pasang di atap rumah. Nah di sana itu ya, saya lihat itu masamnya siapa, bersama Prof juga itu masamnya. Perangkatnya itu sudah bisa terkoneksi dengan HP untuk memeriksa bagaimana keadaan baterainya, berapa voltasenya, itu based on IoT gitu kan. Jadi orang bisa ngelihat, oh sekarang baterai saya sudah penuh, saya off-kan misalkan kalau mau secara manual, itu memungkinkan. Nah, IoT ini data-data dari hardware gitu kan, Bang Rangga mungkin atau Bang Nurul yang suka naik seli itu gitu kan, naik sepeda itu di jam tangannya itu kan ada ya, untuk ngecek apa namanya tekanan darah gitu kan, ya, dan lain sebagainya itu IoT gitu kan. Nah data itu yang nanti bisa kita gali lebih lanjut. Nah saat ini semua itu atau sangat banyak yang sudah ke digital di rumah kita gitu kan dan lain sebagainya. Walaupun ini nanti kalau Mas Rangga mau kembali ke S2 dulu itu kan berkaitan dengan security. Wah, ini security IoT ini sangat menarik. Karena banyak yang nggak secure gitu kan, bisa dimanfaatkan sebagai sebuah celah keamanan. Tapi saya sudah masuk di bidang security, ya. Jadi Mas Wawan ini termasuk data-data kita ini lagi dipakai oleh Mas Mantre. Jadi security ini aman atau enggak nanti Mas Mantre yang akan bahas di tanggal 2-nya ya. Ya. Saya sudah tobat di bidang itu gitu kan ya. Itu biar Bang Rangga yang meneruskan. Jadi kalau dulu waktu habis kuliah itu Bang Rangga, saya masih tertarik di security tahun 2000-an gitu. Terus saya lulus itu kan langsung ke Fakultas Hukum UGM pada waktu itu. Saya pengen S3 di bidang hukum forensik pada waktu itu tahun 2000 itu. Ya. Tapi ternyata nggak diizinkan sama dekannya pada waktu itu, ya sudah gitu kan, belum menjadi rezeki saya pada waktu itu. Sehingga tobat aja sekarang, udahlah gitu kan, nggak di security lagi. Oke, saya lanjutkan. Nah, di Indonesia gimana gitu kan? Ini tulisannya cukup banyak yang tentang IoT. Jadi Indonesia punya rencana IoT itu luar biasa banyak. Ini kesempatan gitu kan, baik data science maupun elektronika ya atau ELIN untuk bisa masuk di sana. Ada di sana target atau mungkin prediksi gitu kan, berapa banyak IoT yang terhubung. Nah ini sumber data science yang luar biasa. Ini webinar yang di WA itu kan cukup banyak gitu kan, webinar itu ada Smart Village, besok itu ada Bang Said gitu kan, sama Bang Nurul lagi gitu kan, sama Bang Rangga lagi ya, luar biasa itu IoT gitu kan, nanti masuk sana. Nah itu bisa data digital, sama gitu kan, bareng saat ini gitu kan,
di kampus istri gitu kan, itu ada juga yang menerapkan IoT pada smart building. Ya. Saya selalu sampaikan misalkan ada pertanyaan. Jadi sekarang kalau kepala BAU gitu kan, nggak tahu namanya apa ya, yang sering ngurusi masalah listrik gitu kan, ATK dan lain sebagainya kan, ya harus ngerti ini gitu kan. Jadi kalau dulu itu bagaimana kita bisa mengeluarkan ATK sebanyak-banyaknya, sekarang kan lagi. Bagaimana tahun depan, bulan depan listrik turun, teknologi yang dipakai apa? Ya, pakai IoT apa gitu kan. Ini mau pakai AC, mau pakai DC, dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita misalkan mengaku dari kampus yang berbasis teknologi gitu kan. Ya, jadi mau nggak mau ya harus menerapkan itu. Ya. Kampus saya misalkan itu ada ahlinya ahli gitu kan. Jadi core of the core yang ada Abdimas itu, ya. Itu ada Pak Sigit itu ahlinya IoT gitu kan. Mas Beni itu ahlinya mikro. Nah itu mereka sudah Abdimas. Jadi bagaimana itu menggunakan mikro, menggunakan IoT di motor gitu kan. Bagaimana kalau nanti Bang Rangga itu pinjam motor 1 kilo mati motornya gitu kan, di remote. Jadi waktu jauh gitu kan nggak boleh gitu kan di remote. Nah, itu bisa diterapkan, memungkinkan gitu kan. Data science juga ada. Jadi ini contohnya gitu kan, di sisi lingkungan juga ada, itu ada dari mana itu? ITS ya, ITS ada big data pemodelan lingkungan. Nah, isinya sekarang hampir semua katakanlah data digital itu memungkinkan untuk diolah. Nah, ini masih berkaitan dengan itu. Nah, di mana informatikanya ya itu hampir tiap bagian gitu kan, aktivitas sehari-hari yang bisa jadi sumber data via IoT sebagai pemicu itu nanti memungkinkan jadi penelitian baik D3, S1, S2 maupun S3 ya. Dan bisa dikaitkan dengan data science. Jenis datanya dan lain sebagainya. Yang sering belanja mungkin Bang Rangga ada Shopee gitu kan, AliExpress, ya syukur meningkat Alibaba. Kita cari sensor gitu kan, sensor yang berkaitan dengan IoT itu murah-murah. Jadi mau sensor suhu, ya kemudian sensor kelembaban dan lain sebagainya ada. Yang belum ada itu sensor bau, Bang Rangga. Jadi ini Jangan-jangan ada sensor bau itu. Dia bau dulu, ya, baru gitu kan. Bang Rangga bisa mengembangkan gitu kan. Saya sampaikan gitu kan. Saya punya pikiran misalkan kalau saya di Kaliurang gitu kan. Bang Rangga kan waktu S2 sering di Kaliurang gitu kan. Sebut sama siapa dong? Pengen bau gitu kan, bau rasanya Kaliurang itu seperti apa? Bisa nggak desain sekarang itu kan, klik send gitu kan? Wah itu luar biasa. Kalau itu nanti kalau handphonenya berbunyi berdering itu, bongsiu, bau gitu. Mas Nurul sedang di Purwokerto itu gitu kan, baunya apa namanya gedok goreng gitu kan, atau mendoan itu kan luar biasa. Itu yang belum ada kan, itu bisa dikembangkan. Nah, apa mendoan? Komputer science gitu kan, ilmu komputer sekarang itu kan ada di setiap bidang ilmu gitu kan. Nah ini salah satu keuntungan kita yang berada di ilmu komputer. Ada di medis, ada hampir semua bidang yang ada saat ini itu butuh ilmu komputer. Nah ini kesempatan, ini senang gitu kan kalau melihat Bang Nurul itu. Wah, Bang Nurul kan base-nya peternakan ya. Ya, betul. Nah sekarang kan ternak lele, nah itu cocok sekali gitu kan, peternakan kok tidak kelihatan ternaknya gitu kan. Jadi kolaborasi lintas bidang itu luar biasa. Nah ini sekarang data itu revolusi gitu kan, data is changing gitu kan. Apa yang bisa kita lakukan terhadap data-data tersebut? Jadi nanti kalau Pak Mantra itu masalah security-nya gitu kan. Jadi ini Bang Rangga ini data science ini gimana cara mengolahnya dan lain sebagainya. Bang Rangga itu sampai sekarang masih ngurusin log gitu loh. Dari S2 sampai S3 kok lognya nggak rampung-rampung gitu kan.
Lo kok diurusin. Laklok. Ujungnya ya, biar cepat kelar. Itu dia. Nah, ini data science itu apa sih gitu kan? Sebenarnya tadi yang di awal tadi bahwa data science itu pasti melibatkan bidang yang lain. Jadi kalau bisa saya sebut itu ada 3 bidang utama: komputer science, informatika, matematika, statistik, dan domain knowledge gitu. Dan yang lainnya apa? Jadi kalau sekarang kita mau penelitian itu sebaiknya minimal 3 bidang itu. Jadi Bang Nurul sudah punya 2 gitu kan, komputer sama peternakan gitu kan. Tinggal 1 lagi yang bidang matematika. Peternakan pasti ada gitu kan. Jangan bilang matematika, ibunya ilmu itu. Kedokteran, Bos. Nah, kalau saya lumayan gitu kan. Saya D3 elektronika nggak selesai. Ya, sudah paling nggak ngerti resistor dan lain sebagainya. Ya, S1-nya statistika gitu ya. S2, S3 ilmu komputer. Jadi lumayan 3 ini ada gitu kan. Sehingga kalau sekarang saya sering nyoba panel surya gitu kan, ya itu bisa menggabungkan 3 hal tadi. Komplit. Jadi ya mengasihkan gitu kan ternyata, mengasihkan kalau kita bisa berkolaborasi. Nah, di situ di dalam bagian ini gitu kan, itu ada domain knowledge tadi, kita ketemu siapa aja sih, itu sangat penting. Jadi sebisa mungkin memang kita harus ketemu bidang lain untuk bisa mengembangkan, kita bisa keluar gitu kan, idenya kita bisa keluar apa yang kita inginkan, kita bisa berbagi itu dari hal tersebut. Data value chain, nah ini kalau kita lihat dari sisi informatika gitu kan, itu 1, 2, 3, 4 ini ada akuisisi gitu kan, analisis, kurasi, storage, sama usage dan visualization. Ini kita bisa terlibat semuanya, Bang Rangga. Bang Rangga dulu itu kan di akuisisi ini gitu kan, ada gimana saya ngambil data lognya. Ya, dulu tahun 2000 itu Bang Rangga belajar Perl sama saya gitu kan, untuk ngambil data log server gitu kan, tahun 2000 gitu kan. Karena nggak ada temennya dilupakan gitu kan sekarang gitu kan. Pakai Perl sama Python itu tahun 2000 sama Bang Rangga. Nah sekarang analisis sama Bang Rangga gitu, analisis dan lain sebagainya. Di 4 bagian ini informatika terlibat. Nah data saya di mana? Ya bisa ke 4-4-nya ini. Pada saat akuisisi gitu kan, kita sudah bisa menerapkan data science di sana. Dan yang pasti dianalisis. Analisisnya seperti apa sama visualisasi. Itu pasti. Data science akan terlibat yang sangat. Nah, di sini intinya banyak proses gitu kan. Itu diperlukan untuk merubah data yang banyak sekali tadi, yang digital, yang macam-macam tadi menjadi informasi yang bermanfaat. Sekarang kan banyak data yang lalu lintas katakanlah nggak jelas gitu kan pemanfaatannya. Nah ini butuh orang-orang seperti Bang Nurul gitu kan, Bang Rangga ini untuk bisa mengolah data digital tempat kita yang luar biasa. Nanti security-nya kasih Bang Manter aja gitu kan. Ya, Bang Rangga ngurusin data science-nya gitu. Next. Oke, ini masih sama gitu kan, data science life cycle, ada mau nggak mau gitu kan, kalau sekarang kita harus ketemu banyak orang. Ya, di awal tadi di Primbon di situ ada gitu kan, pattern recognition. Di film tadi ada pattern recognition. Ya. Jadi di hampir setiap 4 bagian tadi gitu kan, akuisisi data, kemudian data analisis, itu informatika bisa terlibat semuanya. Jadi tinggal milih gitu kan, kita mau di bagian yang mana. Bang Nurul ini misalkan, ya, contoh kan paling mudah, kalau nggak Bang Nurul ya Mas Nurul ya Bang Rangga gitu kan contohnya. Bang Nurul ini di 01 gitu kan, ada gambar 01 di situ tuh, business understanding itu luar biasa. Wah ini bisa dibuat bisnis ini. Langsung dikerjakan kalau sama Bang Nurul ini. Wah, ini webinar kayaknya menghasilkan gitu kan. Mas Nurul jangan lupa.
Mas Wawan, diinformasikan Mas Nurul, abadikan informasi ini. Mas Nurul kan bagus, senang nih slide-slide-nya, menarik banget. Wah, ini mahal ini perkuliahan ini. Pak Zabri aja kalau Bang Nurul itu kan. Kalau dia kan dekat dari sini Bang Rangga, sering main ke sini gitu kan. Tinggal nyebrang gitu kan. Oke, ini data science life cycle gitu kan. Jadi di situ ada bidang lain pasti gitu kan, yang khususnya matematika sama statistik yang harus terlibat di sana. Tapi saat kita misalkan tadi di yang sebelumnya gitu kan, akuisisi di sini misalkan Bang Rangga, dari IoT menjadi data yang bisa diambil kan butuh orang elektro dan bidang yang lain. Sebelum ke sana misalkan kita butuh orang ekonomi dan lain sebagainya. Nah ini yang mau nggak mau kita harus sering berbagi, kita harus sering ketemu orang lain gitu kan untuk ngobrol. Jadi saya sangat suka itu kan lihat Bang Nurul itu kan sama Bang Rangga itu kemana-mana gitu kan, ngobrol dengan orang lain. Ya, ahli ngobrol Pak. Nggak sampai-sampai. Ahli ngobrol Pak. Ini masih sama gitu kan. Nah, ini contoh softwarenya. Jadi softwarenya macam-macam gitu kan. Jadi kalau saya pribadi, seneng deh pokoknya. Itu sudah nggak nyampe gitu kan, usia, faktor dan lain sebagainya. Ya. Saya dulu belajar R, belajar Python tahun 2000 nggak ada temennya, ya sudah gitu kan, sudah selesai gitu kan, yang lain aja gitu kan. Jadi sekarang sudah nggak ke sana. Nah di data science itu paling nggak ada tiga macam gitu kan, tiga bagian, tiga pekerjaan gitu kan. Ada data analisis, data engineering gitu kan, sama data service. Nah itu yang kalau di informatika bisa ke tiga bagian itu yang kita tekankan. Bagaimana kita menganalisa datanya, bagaimana kita menggather datanya. Kembali ke empat tadi ya, keempat bagian ini. Jadi mau nggak mau cuma empat inilah yang harus kita lihat dan kita perdalam. Yang lainnya secara prinsip banyak yang sudah dilakukan gitu kan, di contoh-contoh yang ada saat ini. Nah ini sempat browsing tadi Bang Rangga gitu kan, saya lihat gitu kan di Scholar gitu kan, di Scholar ini kan dengan keyword misalkan perancangan sistem informasi gitu kan, itu masih banyak juga gitu kan. Jadi kalau kita lihat gitu kan, banyak sekali atau masih banyak penelitian yang katakanlah misalkan dosen itu berbasis misalkan perancangan sistem informasi web dan lain sebagainya. Nah itu terkadang ya mungkin beberapa hal bisa disebut kurang gitu kan. Ya kenapa hal-hal yang misalkan berbau IoT, berbau data digital itu kurang. Jadi sering saya sampaikan kalau kita nemu nota gitu kan, nota nggak tahu ini Bang Rangga kelihatan nggak notanya itu? Nota di mana? Hati-hati, itu nota Mas Nurul. Mas Nurul biasa Mas Nurul kan seperti itu, nota terus. Akhir bulan baru dieksekusi. Jadi kalau kita lihat nota gitu kan, kalau kita lihat struk di Indomaret, Alfamaret gitu kan, atau yang lainnya itu digunakan untuk apa sih sama mereka gitu kan. Nah itu juga bisa dikaitkan dengan data science. Jadi kenapa rak di Indomaret, Indo dan lain sebagainya, Alfamaret itu sering berubah-ubah? Itu bisa jadi karena dia ngolah data record yang dari pembelinya gitu kan. Nah ini yang bisa kita gunakan sebagai dosen gitu kan, untuk mengarahkan mahasiswa cobalah ke arah sana, bukan hanya misalkan merancang sistem informasi dan lain sebagainya, tapi lebih mengarah ke data science gitu kan, yang data-data yang ada sekarang ini. Ya, jadi ini contohnya aja, ini query tadi pagi atau kemarin gitu kan, ternyata masih cukup banyak penelitian yang bisa diarahkan gitu kan ke data science. Ini masih sama gitu kan, ada
ada tadi gitu kan, bahwa kita sharing knowledge itu sangat penting. Ya. Itu ada sebelahnya, keluar belum ya Pak Nurul ya? Ada watchlist gitu kan. Nah sekarang itu kan saham luar biasa turun Bang Rangga. Ya, jadi sekarang Masih itu Mas. banyak diskon gitu kan. Jadi mau beli sekarang kalau mau jadi apa namanya pemilik BUMN itu sekarang diskonnya banyak. Semuanya merah gitu kan. Jadi saatnya kalau punya uang berlebih itu beli itu gitu kan. Ya, dengan harapan kita nanti masih ada Indonesianya gitu kan. Itu BUMN sekarang murah meriah gitu kan. Jadi harganya luar biasa turun itu kan, masih diskon ada yang sampai 40%. Ya, ini butuh data science gitu kan. Jadi kalau mau ke sana pasti gitu kan. Nah ini ketemu sama orang ekonomi, ketemu sama orang informatika, nanti bisa bikin program gitu kan untuk nyopet di saham gitu kan bahasanya. Jadi beli saat rendah, jual saat tinggi gitu kan, based on data science. Jadi cukup mengasihkan gitu kan. Nah ini saya capture juga gitu kan. Ada Bang Nurul, ya, kemudian ada Bang Rangga, gambarnya gitu kan. Nah di sini yang saya ingin sampaikan bahwa saat ini mau nggak mau kolaborasi. Ya. Jadi yang sebelah kiri itu ada daftar Mitra Bestari gitu kan. Jadi kebetulan saya ikut dalam membuat jurnal Bang Rangga. Ya, walaupun baru 1 edisi gitu kan. Jadi jurnal berbahasa Indonesia, memang nggak akan berbahasa Inggris. Jadi hanya bahasa Indonesia saja. Aku mau daftar pokoknya. Nah ini baru 1 edisi gitu kan. Ini teman-teman yang saya ajak untuk kolaborasi. Jadi ada dokter mata gitu kan. Ada siapa lagi itu ya, kimia gitu kan. Jadi teman-teman yang lintas bidang itu saya minta untuk bisa kerjasama jadi reviewer gitu kan. Memang jurnalnya multidisiplin. Jadi memang bahasa Indonesia, harus bahasa Indonesia. Ya, jadi mencintai bahasa Indonesia gitu kan. Jadi memang harus bahasa Indonesia. Ini kolaborasi. Jadi dengan adanya Sinta ini luar biasa. Kita bisa melihat kan portofolio seseorang, kita ajak kerjasama yuk gitu kan, untuk mengembangkan penelitian termasuk dalam data digital ini. Nah ini bagaimana memulainya gitu kan? Ada gambar saya gitu ya. Ini agak narsis Bang Rangga. Suka banget ada gambar itu. Itu aslinya sebenarnya itu. Kalau dari kehidupan malam tuh seperti itu. Dalam mencari inspirasi ini memang kita mau nggak mau do what you love gitu kan. Ya, love what you do. Gitu. Wah. Jadi, sukai yang ada di sana gitu kan. Nah, saya sedang masang panel surya itu sama anak saya perempuan yang drummer gitu kan. Pengen main bass gitu kan, pengen bikin kopi. Keren dah. Jadi di situ kadang-kadang inspirasi muncul gitu kan barangkali. Nah di situ dalam data science ini juga bisa seperti itu. Sebelum lupa Mas Wawan, itu kita bisa untuk datang ke sana itu di mana alamatnya, biar nanti kita ada inspirasi. Gitu yang penting tuh itu. Ya, jadi nanti bisa gitu kan, bisa di Google ada Not Art Space and Coffee gitu kan, nanti bisa ketemu. Mantap. Syukur nanti pas saya yang nyeduh kopi gitu kan bisa ngobrol. Oke, saya teruskan ya. Nah ini kayak roadmap ya. Dari saya dulu suka security, suka jaringan. Sekarang lebih ke database tag atau corpus. Jadi sekarang saya ngelola teks saja gitu kan, ngelola teks. Ini yang mungkin kemarin juga sempat saya sounding ke Mas Nurul gitu kan, atau di sini nggak tahu beberapa ada nggak yang dari UIN gitu kan. Saya sedang juga
coba kolaborasi sama teman-teman dari UIN gitu kan. Atau mungkin di sini Bang Rangga, Mas Nurul yang deket sama pesantren gitu kan. Jadi ada klasifikasi teks misalkan Mas Nurul. Klasifikasi teks itu kan macam-macam gitu kan. Nah bisa nggak? Fendi hadir, Mas Wawan. Monggo Mbak Fendi. Karena disebut UIN-nya saya jadi say hello. Gitu kan. Iya. Siap diajak kolaborasi. Tinggal nunggu UIN-nya kapan ini? Tinggal nanti ada seluruhnya. Tinggal menunggu jadwal. Nggak kuat bayar duet mautnya itu. Ini semuanya begini di dunia akhirat ini. Nah itu harus doain yang bagus-bagus kan. Monggo dilanjut Mas Wawan. Ya, klasifikasi teks misalkan Mas Nurul gitu kan. Mas Nurul ini kan hafiz gitu ya. Amin. Ya Allah. Jadi suka baca teks gitu kan, teks. Khususnya misalkan saya kepikiran sudah saya sampaikan ke teman UIN gitu kan, tapi belum ketemu gitu kan, dalam artian belum bisa dieksekusi gitu kan. Jadi kalau kita membaca klasifikasi hadis ya Bang Nurul, nanti koreksi Bang Nurul. Ada hadis palsu gitu kan, ada hadis doif palsu gitu kan, ada yang mutawatir gitu kan, ada yang soheh dan lain sebagainya gitu kan. Itu kan base ilmu tertentu gitu kan. Ini pakai klasifikasi teks bisa nggak, Mas Nurul ini? Jadi misalnya gitu kan, saya punya korpus teks Quran bahasa Arab. Ya. Jadi harusnya gitu kan, hadis itu punya similaritas yang sangat besar dengan Quran. Jadi kalau misalkan ada teks hadis yang outfit gitu atau menyimpang dari teks Quran, bisa nggak itu disebut sebagai hadis yang tidak sahih? Jadi ini untuk klasifikasi teks data science sama bidang UIN gitu kan. Jadi walaupun nanti pasti rame gitu kan. Jadi ini klasifikasi hadis palsu based on text mining gitu kan. Nanti rame tapi gitu kan. Tapi ini kalau dilihat dari ranah data science menarik. Ya. Jadi kemarin saya sempat sedikit saja gitu kan melihat bagaimana klasifikasi atau teks terjemahan khususnya dalam bahasa Indonesia. Nah, artinya cukup banyak apa yang bisa dilakukan. Nah, ini sama itu kan seperti yang dilakukan oleh teman-teman dari Aptikom, di situ saya sampaikan. Kemarin sudah Pak Akfi bahas IoT itu kan. Ada Cyber Physical System 20 Juli kemarin gitu kan. 24 Agustus besok itu kan ada penelitian yang baik. Ini kan mesti Bang Rangga ya di situ. Itu pembicara tanggal 24 Agustus siapa, Mas? Itu pembicara tanggal 24 Agustus harus disebutkan dulu itu. Lengkap, tidak perlu dihadirkan. Nah, di sini ini Bang Rangga, kenapa ini saya tampilkan itu gitu kan. Kebetulan kan sering karena satu rumah gitu kan yang banyak. Jadi sering ikut baca penelitian teman-teman yang lain gitu kan. Nah itu sering merasa banyak yang kurang memperhatikan hal-hal yang simpel. Jadi misalkan ini Mbak Rangga, ada sebuah jurnal gitu kan, jurnal yang hasil skripsi yang dibuat jurnal itu masih memuat ucapan terima kasih kepada dirinya sendiri. Ya karena dari skripsi ya mahasiswanya nulis terima kasih kepada Bapak itu di jurnal. Nah hal simpel itu gitu loh. Mbok ya jangan gitu. Nanti tanda tangan sertifikatnya sendiri. Sertifikatnya terima kasih kepada dirinya sendiri gitu loh. Nah ini makanya perlu ikut webinarnya Aptikom gitu kan. Ya saya kebetulan karena satu rumah ikut baca aja gitu kan. Wah ini dia penulis juga ngucapin terima kasih pada yang nulis itu kan. Ya jadi wah ini orang itu bagaimana gitu kan. Jadi penulis Bang Rangga gitu kan ucapan terima kasih pada Rangga Firdaus juga. Aduh.
Nah itu ada gitu kan. Nah ini hal-hal yang seperti ini gitu kan. Nah itu mungkin tadi kurang ngopi. Ya, harus banyak ngopi gitu kan, biar nggak seperti itu. Oke, ini penutup nanti diskusi atau kita ngobrol gitu kan. Saat semua sudah terkoneksi dan semua kegiatan manusia diwakili dengan 0 dan 1 kurang G ya, maka segala sesuatu yang unik tidak bisa didigitalkan akan memiliki nilai unik dan berharga. Ya, jadi seperti ini gitu kan, kita saling ngobrol, saling bertegur sapa gitu kan, itu hal-hal yang mungkin nggak bisa didigitalkan, kita nggak bisa dirobotkan, nggak bisa di AI-kan. Ya, ini yang harus kita tetap jaga. Ya, jadi ini introduction gitu kan tentang data science, saya nggak bisa masuk ke dalam gitu kan, karena kemarin keterbatasan waktu dalam mempersiapkan materi dan lain sebagainya gitu kan. Jadi Bang Rangga hanya japri besok ya siap gitu kan. Jadi kalau mempersiapkan lama ya waktunya butuh gitu kan. Jadi ini coba saya berikan yang terbaik untuk NH Channel. Jadi berbagi pengetahuan. Terima kasih pada rekan-rekan. Mungkin itu saya kembalikan ke Bang Rangga. Sedikit slide tentang introduction to data science. Silakan Rangga. Baik, luar biasa, Masya Allah, jazakallah khairan katsira, Ustadz Syekh Suwantoro Harjo, Mas Wawan ini benar-benar dibuka, dikuliti benar ini mulai dari awal dasar pemahaman sampai dengan tadi saya melihat toolsnya, terus dibahas juga kalau seandainya ingin bertanya ada tempat yang sangat menginspirasi, itu luar biasa itu. Tidak apa sepertinya kehidupan aman damai bersama istri tercinta, anak-anak kan enak banget itu. Aduh, bisa membayangkan kalau nanti saya belajar sama Mas Wawan di kelas itu gimana ya. Termasuk teman-teman dari Institut Akprin yang lagi informatika, terutama teman-teman di informatika Akprin Jogja, luar biasa nih dosen satu ini. Dosen ini jadi panutan Mas Wawan, panutannya Mas Nurul ini. Saya masih ingat waktu dulu Mas Nurul mau belajar program, saya tanya yang paling bisa program hanya satu, namanya Mas Wawan. Ini dia orangnya, saya bilang gitu. Bayangkan dari peternakan dia bisa membuat cloning meresapi gitu ya. Meresapi. Aduh, kacau balau. Akprin tapi nggak ketemu kayaknya awal-awal. Oh ya, masalah perdaringan. Kalau perdaringan di Akprin udah dari dulu memanfaatkan Moodle itu Mas Wawan dan tim, apalagi Mas Wawan terkenal dengan dulu yang membangun salah satu Linux di Jogja itu Mas Wawan. Jadi saya hafal sekali waktu itu ada Pak Made dengan Mas Wawan itu udah seperti waduh TikTokan banget loh pokoknya tentang Linux kan itu. Jadi saya belajar bagaimana untuk yang Mas Wawan sampaikan tadi ada 4 kuadran tadi, bagaimana menganalisanya, bagaimana mendapatkan suatu data terus dianalisa, dan ternyata itu memang masih awal. Ternyata data science sekarang itu luar biasa. Nah, mungkin ini kita bisa diskusi lagi teman-teman, atau mungkin ada langsung aja pertanyaan nih Mas Nurul ya, atau mungkin teman-teman yang ada di yang saat ini hadir di ini data value change-nya ini luar biasa ini. Dulu saya masih di posisi yang pertama itu di acquisition-nya. Nah, selanjutnya mungkin ada analisis, storage dan sebagainya. Kepada rekan-rekan semua yang mau bertanya, silakan angkat tangan, mengeklik reaksi itu, angkat tangan biar nanti ada tanya jawabnya. Bagi yang ada mengikuti di YouTube, pertanyaan itu akan saya sampaikan, silakan. Kalau nggak ada bertanya, saya akan bertanya pada yang hadir hari ini. Boleh nanya nggak? Oh boleh, Mas Mantre boleh, silakan Mas Mantre. Saya sih nggak nanya, cuman mencoba untuk melihat ada bersinggungan ya ilmu informatika itu di data science dengan orang statistik, dengan orang matematika, ya. Kemudian dengan tentu saja orang data ya. Kalau data ini kan pasti hampir semua keilmuan pasti pakai data. Pertanyaannya adalah kekuatan
kekuatan kita itu ada di mana ya untuk di data science, karena masih banyak tarik-tarikan itu, apakah ini di ilmu informatika, apakah di statistik, apakah di matematika, bahkan orang mesin mengklaim mereka punya data yang sangat banyak gitu. Itu Mas Wawan. Ya, jadi dalam arti ya memang sinergi ya, berkolaborasi, tapi sebenarnya data science ini ada di mana gitu, ya berdirinya. Gitu. Baik, terima kasih Mas Mantre. Jadi ini juga akan kita ditambahkan oleh Mami Susi. Mami Susi ini dari komunikasinya UGM yang sudah hadir dan selalu membimbing kami juga. Jadi bagaimana sisi data science dari hal komunikasinya. Jadi biar nanti lebih luar biasa bahwa ilmu sekarang ini bukan lagi satu ilmu tapi sudah lintas linier. Nah, sekarang tinggal ketua program studi yang akan merumuskan mana kurikulum yang sesuai dengan bidangnya, informatika tentang apa, ya itu tugas Kaprodi untuk supaya ada namanya kampus Merdeka Belajar. Tapi untuk itu mungkin ditambahkan dulu Mami Susi untuk bisa memberikan jawaban kecil kepada Mas Mantre, baru nanti Mas Wawan yang akan menambahkan terkait data science yang siapa sih pemiliknya dan bagaimana. Silakan Mami. Waduh, kok terus saya loh. Saya itu baru muncul, makanya saya tadinya jangan Mami Susi nanti bingung. Iya, saya juga sama pertanyaannya, makanya tadi saya mau terus ngomong, Pak Mantre ngomong. Karena kalau saya lihat itu data science, kalau ilmu data itu kan memang tidak bisa di salah satu ilmu, karena menurut saya kayaknya kalau saya dulu, saya kan ngajar, misalnya saya mengajar data kuantitatif, itu kan sebetulnya sudah data science toh, gitu. Bagaimana kita memaknai data dan bisa menghasilkan sesuatu keputusan atau bisa memecahkan masalah, itu sebetulnya data science. Cuman yang sekarang data science-nya itu luas sekali. Kalau dulu saya harus ke lapangan cari data baru diolah gitu. Nah, itu kan juga data science, tapi dalam skop kecil. Nah, yang sekarang kita pelajari itu kan data science yang luas sekali gitu. Nah, kalau luas sekali ya mestinya ilmunya juga luas. Ya, jadi data yang bisa diambil dari matematik atau data yang diambil oleh orang psikologi. Jadi ada data, tapi kita memaknai sesuai dari ilmu yang menjadi yang dikuasai oleh kita gitu. Kalau saya melihatnya itu malah seperti itu. Jadi kalau saya melihat ke big data, saya akan melihat data-data sosialnya gitu. Nah, itu kalau saya memaknainya seperti itu, akhirnya kalau dikatakan data science itu harusnya dipelajari oleh semua ilmu gitu, malah multidisiplin gitu. Gitu Mas Rangga yang saya pahami. Begitu, karena hari ini tuh sebetulnya di Visipol itu ada tentang kajian big data yang seharusnya jam 10 ternyata jam 13. Nah, saya lihat ada acaranya Mas Rangga, saya belok ke Mas Rangga gitu. Kalau mau ngikuti yang nanti yang big datanya dari Visipol jam 1, itu yang orang Visipol yang ngomong. Ya, saya lanjutkan, Mom. Ini karena prodinya kan sekarang sudah mulai banyak prodi di data science gitu. Ya, jadi ilmunya ini kan rumpunnya kan kayaknya ke arah komputer gitu ya. Apa betul seperti itu? Misalkan diklaim oleh prodi lain, ya katakanlah di matematika juga akan buka prodi data science, kemudian mesin juga akan buka data science. Apakah nanti di diktinya bagaimana? Nah, itu yang saya nggak terlalu tahu nanti. Nah, sebetulnya masuk sama elektro dengan, juga. Ya, di saya juga ada data science untuk komunikasi ada di Visipol. Jadi kalau saya lihat sama dengan dulu ilmu komputer itu loh, kita belajar ada yang orang belajar pengantar komputer di fakultas ini dan sebagainya. Makanya UGM dulu sampai ingin membangun satu fakultas yang berisi seperti UI, Fasilkom, tapi ternyata juga tidak bisa banyak masalah politisnya, gitu maksud saya. Nah, di beberapa universitas memang ilmu komputer kan banyak di matematika gitu.
Di UNER itu juga ada informatika punyanya matematika gitu ya. Ya, ada Dan di IPB juga. bioinformatika, biologi itu ya. Iya. Iya. Terima kasih Tapi Mas Mantre dan Mami Susi. Jadi apa yang didiskusikan oleh Mas Mantre dan Mami Susi ini, ya inilah mungkin salah satu bentuk transformasi fenomena bagaimana pendidikan itu. Jadi ada sekarang dulu linear, sekarang sudah lintas batas dan sebagainya. Ya mudah-mudahan ini kita menjadi tahu bahwa keilmuan itu seperti apa. Jadi mungkin bisa diluruskan Mas Wawan terkait dengan banyaknya data science yang belajar segala macam. Nah ini mungkin yang paling mendasar yang tadi mungkin belum kita sampaikan atau mungkin masih lewat. Mas Wawan silahkan Mas Wawan. Ya, jadi mungkin hampir sama dengan Mas Mantra atau Pak Mantra gitu ya. Jadi bahwa memang hampir semuanya klaim gitu kan, data science 2U gitu kan. Jadi memang itu yang harus kita ya diskusikan bersama-sama gitu kan. Jadi kalau kita mau merujuk ke histori, ke sejarah ya data science boleh dikatakan mungkin ujungnya nanti matematika gitu kan. Jadi memang seperti tadi saya sampaikan ini misalkan buku ini ya Bang Rangga gitu kan, dulu tahun saya ngambil statistik gitu kan, ini sudah jelas data science gitu kan. Jadi kalau misalkan klaim-klaiman gitu kan, data science punya siapa gitu kan ya nanti bisa dirujuk ke sejarahnya. Tapi kan nggak bisa seperti itu ya. Jadi disebut oleh Mas Mantra bahwa mau nggak mau sekarang kolaborasi gitu. Jadi saya sangat suka gitu kan. Saat ini misalkan saya punya teman penelitian kemarin seorang dokter Bang Rangga. Jadi dokter di Bethesda itu meneliti bersama gitu kan. Ya, sama gitu kan ada seorang psikolog gitu kan. Nah ini tinggal kita buka diri ya, kita ketemu sama siapa gitu kan untuk kolaborasi penelitian khususnya dalam data science. Jadi memang kalau informatika sendiri jelas nggak bisa berdiri gitu kan. Walaupun ada data gitu kan, kita nggak bisa membuat judgement gitu kan, nggak bisa membuat pembenaran gitu kan. Jadi saat misalkan Mas Nurul bikin mendoan gitu kan, nah ini mungkin pakai data science bisa gitu kan. Ya, jadi dia kolektif data dari GoFood gitu kan, mana mendoan yang terbaik, ya, diolah sama Mas Nurul gitu kan, bikin adonannya seperti apa, ya, misalkan gitu kan. Nah ini rule-nya sudah ada, yang baik seperti apa gitu ya Pak. Atau mungkin bisa saya analogikan begini Mas Wawan, data science itu ibaratnya adalah ramuan. Sudah itu siapa yang akan meracik? Silakan saja. Tapi ini berupa ramuan-ramuan, suatu yang bisa dikombinasikan, tergantung dari siapa yang akan membuat. Kalau Mas Nurul mungkin ilmu kanuragannya untuk bisa menghilang. Kalau Mas Mantre mungkin bisa terbang. Kalau Mami Susi mungkin bisa lari cepat gitu kan ya. Nah jadi dari situlah timbul bahwa yang kita pelajari adalah dasar sekali. Jadi mungkin apakah seperti itu kira-kira data science itu sendiri? Ya itu kalau dari gambar itu kan pasti minimal ada tiga tadi ya, computer science, math ya atau statistik sama domain knowledge. Ya. Jadi matematika, informatika, peternakan gitu kan. Jadi kalau informatika, kemudian matematika, Visipol gitu kan. Jadi misalkan sekarang anak saya di Visipol Bu Susi. Oh ya, jurusan apa HI? Oh, HI. Sip. Jadi misalkan pengaruh media sosial gitu kan dalam blog, misalkan dalam suatu blog politik. Ya. Jadi misalkan Donald Trump kemarin, ya itu bagaimana pengaruh media sosial itu kan mau nggak mau ketemu sama orang informatika, ngambil datanya gitu kan. Kemudian nanti klasifikasi ketemu sama orang statistika, tapi judgement gitu kan bahwa sikap politik Donald Trump dari media sosialnya itu ya orang-orang gitu. Berarti ada kolaborasi ya. Iya Bu. Jadi ya domain itu mungkin Pak Mantra. Jadi kalau klaim-klaiman mungkin ya tinggal menang-menangan otot aja nanti menang siapa gitu. Mungkin gitu Mas Mantra, Bang Rangga. Oke.
Luar biasa sekali untuk pertanyaan maupun jawaban dan share dari teman-teman semua. Nah, mungkin ini saya akan bacakan terkait dengan apa yang ada di YouTube. Di YouTube ini ada pertanyaan terkait materinya. Saya bacakan saja. Di sini mana ya yang pertama? Sebenarnya mana di sini? Nah, data science itu merupakan suatu keilmuan yang harus dimiliki oleh semua mahasiswa di Indonesia. Kira-kira seperti itu. Apakah data science ini adalah suatu keilmuan yang harus dimiliki oleh seluruh mahasiswa di Indonesia gitu? Ya, silakan Mas Wawan. Ya, langsung dijawab. Ya, jadi kalau saya jawabannya iya Bang Rangga gitu kan. Jadi saat ini ilmu paling nggak ilmu dasar mengenai data science itu harus dimiliki semua mahasiswa, ya whatever background-nya. Jadi tadi misalkan Bu Suti di Visipol ya harus ada gitu kan pengantar data science gitu kan, disesuaikan dengan bidangnya masing-masing. Ya, terima kasih Mas Wawan. Karena begitu melihat ada informasi ini, banyak kampus sudah berusaha untuk membuat program studi sendiri, data science. Nah, contoh kami di Unila, kami ada jurusan data science di bawah matematika gitu. FMIPA jurusan matematika ada jurusan data science. Ya, terima kasih Mas Wawan. Baik, di sini saya akan tanyakan untuk di chatnya, di chat di sini. Aduh, di chat di grup belum ada. Atau kita minta masukan ya, masukan dari teman-teman yang sudah hadir di sini. Saya akan minta kepada, di sini ada, ini saya kenalkan, Mas Mona Batubara, itu langsung dari Unila, dari ruang sebelah. Mas Mona, mana Mas Mona? Silakan Mas Mona untuk memberikan masukan terkait data science, karena Mas Mona ini luar biasa. Kita punya drone, di Unila itu, drone-nya itu pasti menggunakan data IoT atau sebagainya untuk data science yang sudah luar biasa. Ini Mas Mona ini luar biasa. Silakan Mas Mona. Terima kasih Bos Rangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya banyak belajar sebenarnya ini. Yang disampaikan Pak Dr. Suwanto tadi, saya bergelut di bidang acquisition-nya Pak. Kami basicnya di hardware. Jadi di acquisition data, mulai dari data visual sampai data-data fisikal di kebencanaan. Nah, emang seterusnya kita butuh mulai dari processing sampai nanti analisis, dan kemudian itu yang nanti berkaitan dengan teman-teman yang mengerti tentang pengolahan data lebih bagus. Misalnya kalau kami kan ngambil data acquisition itu data primer. Ada juga orang yang tidak butuh data primer, dia mengambil data statistik saja, fenomena-fenomena. Kalau seperti selama ini kita bandingkan dengan melihat hilal itu kan, ada Muhammadiyah dengan NU ya, bermain di data, satu main data primer, satu main data sekunder gitu ya. Dan dengan data yang sudah begitu matang, ternyata data sekunder juga sangat tipis ininya, perbedaan dengan data primer. Harapan kita juga di data-data yang lain yang seperti kami lakukan, kalau memang sudah matang bisa ya seperti itu, analisis datanya seperti kita melihat hilal tadi begitu. Mungkin itu aja Pak Rangga, saya terima kasih sekali bisa ikut di sini, bisa banyak belajar dengan ahli-ahli data science di sini. Terima kasih. Terima kasih Mas Mona. Wah, Mas Mona, suatu kehormatan kita bisa bertemu, berbagi juga kepada rekan-rekan semua. Jadi apa yang dikerjakan oleh Mas Mona dan kawan-kawan itu salah satu dari penerapan data science untuk di bidang akuisisinya. Dan mungkin banyak lagi peluang-peluang, apalagi itu baru satu yang bisa diklik. Kalau nanti penelitian-penelitian, nah itu bisa kita saling kolaborasi, dan ternyata ini sangat menginspirasi. Terima kasih Mas Mona. Sampai ketemu lagi nanti untuk kegiatan-kegiatan yang akan datang. Selanjutnya saya akan minta masukan dari, di sini ada Om Faris ya. Om Faris Al-Hakim ya, apa nama ini? Oke. Masih menyimak Om Faris? Mana? Nggak ada. Ada ya? Nggak ada? Oke. Atau Om Fajar Budi. Silakan Om Fajar Budi. Hari ini ikut?
Silahkan. Kalau tidak ada, saya minta selanjutnya Miss Hermawati. Oke, silakan Miss Hermawati untuk memberikan masukan atau pertanyaan dan sebagainya. Halo. Nah, silakan. Kalau masih belum ada, nah saya minta bantuan sekarang kepada Prof. Emma Utami yang hari ini sudah berkenan hadir. Profesor Emma Utami, silakan Prof. untuk menambahkan masukan-masukan yang sangat berarti bagi kami semua di sini. Halo Prof. Emma. Assalamualaikum Mas Rangga. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silahkan. Ya, peluang data di atas sana itu sangat besar gitu untuk bisa dimanfaatkan. Seperti tadi yang dikatakan oleh narasumber kita bahwa siapa yang akan menguasai dunia itu adalah dia yang memiliki data. Saya tambahkan tidak hanya dia yang punya data, tapi dia punya pengetahuan bagaimana data itu akan diolah. Karena tidak semua orang mampu untuk memaknai data itu sendiri ya. Terima kasih Prof. Emma, senang. Saya ambil fotonya dulu ini. Ini suami istri memang luar biasa ini. Saling melengkapi, Prof. Emma. Senang. Nanti dulu Mas Nurul foto dulu ini. Ayo. Ya. Saya kalau foto senang saya. Ayo foto dulu nih. Langka yang ini. Oke. Tambahan saya tertarik satu tadi. Ya, silakan Mbak Emma. Tadi kan bicara tentang big data. Ya, kalau kita punya pengetahuan terhadap data tersebut, maka kita bisa merubah big data itu menjadi smart data. Jadi kalau hanya datanya yang besar saja, tapi kita tidak bisa mengolahnya, percuma gitu. Sesuatu yang luar biasa nilainya itu tidak bisa kita peroleh. Jadi tadi yang bagus data science itu dalam rangka bagaimana mengubah big data itu menjadi smart data. Senang sekali itu. Betul Prof. Emi. Kalau biasa. Kalau di bisnis gini, di bisnis punya banyak klien, punya banyak customer, tidak closing, itu sama aja bohong gitu ya. Nggak ada apa-apa. Yang penting closingnya. Closing itu yang paling penting. Mas Nurul, itu sama dengan banyak pembeli, nggak ada penjual, 0. Banyak penjual, nggak ada pembeli, 0. Jadi ingatlah. Tapi dengan seperti ini, kalaupun yang hadir cuma berapa orang ini, 22 orang ini sama dengan 21 aja sejagat itu aja. Artinya, satu orang aja mewakili sejagat, apalagi 22 orang. Itu luar biasa. Penuh keberkahan kita berbagi ini. Ya, itu. Jadi, ini satu orang aja sudah dunia udah goyang gitu, apalagi ada 22 orang ini. Wah, luar biasa. Yang jelas senang sekali kami bisa bertemu dengan Mas Wawan, Mbak Emma, bersama rekan-rekan semua yang hadir hari ini. Suatu kehormatan dan kebahagiaan tersendiri, walaupun kita hadirnya sementara karena dalam waktu kondisi yang seperti ini, ternyata kondisi bisa menyesuaikan kita atau bisa mengarahkan kita untuk bisa berbuat sesuatu. Ya, banyak hikmah di balik semua ini. Termasuk saya juga baru belajar tentang data science. Selama ini saya itu mengenal bahwa semua data-data itu hanya sebatas data yang nanti diolah. Ternyata luar biasa lagi bisa untuk, pernah saya belajar pola tanpa pola gitu. Jadi kalau kita tahu kebiasaan itu diubah biar mengenal ya tanpa pola, akhirnya mungkin ini bisa diterapkan dalam sisi-sisi yang lain gitu. Ya, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan atau masih ada tambahan, Mas Wawan? Ya, nah, ini walaupun ilmunya, oh di sini ya. Ya, jadi data science tadi mungkin sudah saya sampaikan bahwa kita bisa melihat sebenarnya dari sejarah
kemudian dari film gitu kan, kemudian bahkan dari kitab-kitab gitu kan. Jadi kitab-kitab baik kitab-kitab kuno gitu kan maupun kitab-kitab yang lainnya itu bahwa di sana penuh data science. Jadi tinggal kita mengolahnya. Jadi kalau yang tafsir ini tafsir mimpi ini Bang Rangga yang mungkin nampak nggak di slide itu. Itu zaman dulu gitu kan, ini simbah saya punya gitu kan. Jadi karena zaman dulu banyak masyarakat itu kan mencari pola nanti nomor yang keluar itu apa gitu kan, itu zaman pattern SD matching saya gitu itu kan. togel. Iya. Betul lah mantra itu simbah punya gitu kan. Jadi karena di situ mengenal angka ya, dia ada rumus gitu kan, ada pola yang nanti bisa dipetakan bahwa kalau sudah keluar ini nggak mungkin keluar angka yang ini, angka mati namanya. 2 nomor, 3 nomor, 4 nomor. Itu dulu namanya forecast itu. Sebelum sudah forecast namanya SDSB. Kalau yang tahu itu berarti tahu usianya. Itu aja forecast. Ini lebih kuno lagi nih, lebih kuno ini. Ada nomor ikut gitu kan, ada angka mati, ada nomor ikut dan lain sebagainya, yang itu data science. Nah, sebenarnya dalam kehidupan kita itu banyak sekali data science yang sekarang gitu kan tadi disebut oleh Bu Susi, sekarang semuanya digital. Nah, kalau dulu orang-orang tua itu ya manual ngorek-orek gitu kan, mau nggak mau sekarang butuh teman-teman elektro tadi gitu kan, data akuisisi, informatika untuk nanti milah-milah dan lain sebagainya, teman-teman statistik untuk klasifikasi dan lain sebagainya. Nah ini di dalam kehidupan sehari-hari kita itu cukup banyak. Nah khusus mungkin gitu kan bagi yang muslim itu kan, tadi ada Mbak Fendi dari UIN gitu kan. Itu iya, nanti tambahan dari Mbak Fendi juga itu. Luar biasa banyak yang berkaitan dengan data science gitu kan. Jadi banyak di sana katakanlah sebuah ayat atau banyak ayat yang bisa mengilhami kita untuk data science gitu kan. Jadi dari mulai katakanlah bagaimana air diturunkan gitu kan, bagaimana Nabi Nuh menghubungi anaknya yang di atas bukit gitu kan, itu luar biasa gitu kan. Jadi kalau berkaitan dengan sistem log tadi, Bang Rangga itu ya surat Yasin itu sudah cukup jelas log servernya. Nah itu tinggal diolah, itu luar biasa. Nah bergantung passion kita gitu kan, bergantung di dalam diri kita ya, kita menerapkan di mana itu bisa ada data science-nya. Jadi sepanjang kita bisa silaturahmi gitu kan, kita bisa berkomunikasi gitu kan, itu pasti nanti bisa menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Ya. Jadi sayangnya mari saya kita tingkatkan komunikasi gitu kan. Dokteran sama farmasi Pak sekarang ini Pak. Dokteran sama farmasi itu kan lagi musim COVID nih. Nah itu penelitiannya justru akan lebih cepat ada hasilnya dengan menggabungkan data science ini. Ya. Jadi ada satu mahasiswa di tempat istri ini Pak, itu kemarin bimbingan gitu kan kita gitu untuk menganalisa ronsen gitu kan Pak. Jadi ronsen ya bagaimana mungkin memperbaiki citranya dan sebagainya, khusus untuk COVID ya sedang dilakukan. Jadi sekarang memang COVID baru bisa jadi tren dalam penelitian, bisa jadi banyak hal yang bisa kesana. Jadi mau nggak mau kolaborasi, kita saling silaturahmi gitu kan, ya bisa kita maju terus ke depan. Visipol juga dulu sempat saya mau ke Visipol Bu. Iya, kenapa? Nggak diterima Bu. 95 saya UMPTN mau masuk KI itu ternyata nggak diterima. Ya, tapi sekarang putranya putra atau putri? Putra. Ya udah di HI itu hebat sekali loh. Iya. Susah 93 di elektro, 94 statistik, 95 pengen di HI Bu. Jadi karena waktu di elektro cowok semua Bu. Di statistik kok susah gitu kan. HI katanya banyak ceweknya Bu gitu kan, pengen di HI tahun 2005. Ya, tapi alhamdulillah nggak diterima gitu kan, bisa ketemu istri Bu. Saya 2 kali itu barangkali dari saya gitu kan. Kalau ada pertanyaan lain mungkin masih ada sekitar waktu 20 menit ini ya sampai jadwal jam 11 atau mungkin sudah cukup. Saya kembalikan kepada Bang Rangga. Baik.
Terima kasih Mas Wawan. Nah, tadi terkait dengan keagamaan di sini ada Mbak Fenty. Coba Mbak Fenty bisa menginformasikan pengalaman-pengalamannya untuk data science atau apa yang sudah dilakukan, karena Mbak Fenty sebelum sebagai dosen itu sebagai praktisi juga. Silakan Mbak Fen untuk bisa share apa yang kira-kira sesuai atau mungkin ada yang ditambahkan dalam terkait data science ini. Silakan Mbak Fen. Baik, terima kasih Mas Rangga, Mas Nurul, Mas Wawan, dan Mbak Tami, juga Bapak Ibu semua. Sebetulnya saya mungkin hanya menambahkan ini ya, pengalaman-pengalaman riset kami yang dosen-dosen UIN itu juga akhirnya awalnya sendiri-sendiri, data science, yang satu ke data science, yang satu ke big data, yang satu ke text mining. Lama-lama kami itu ini sebetulnya mau kemana sih gitu kan. Nah, kemarin baru aja kita akhirnya UIN itu merangkul semua, kita itu punya resource ustadz-ustadz, profesor-profesor di bidang Quran, bidang hadis, bidang syariah, bahkan ada bidang sosiologi syariat Islam gitu kan. Nah, agar data science di UIN itu ada bedanya dengan data science di tempat lain, maka kami mulai menggagas setidaknya mungkin domain kita ada yang terkait dengan keislaman gitu. Nah, salah satunya kami ingin punya satu korpus. Jadi di mana semua penelitian keagamaan itu Indonesia punya satu korpus yang siap pakai. Jadi nanti pengembangan riset-riset selanjutnya itu bisa lebih cepat. Ya misalnya gini, kita pengen riset di data science berdasarkan terjemah Al-Quran ya. Nah, terjemah Al-Quran bahasa Indonesia ini kan juga macam-macam versinya. Salah satunya yang saya sering pakai, yang paling gampang itu kan dari Depak, dari Kemenak. Nah, terus dosen lain ternyata dia pakai bikinan mahasiswanya yang asalnya mungkin dari buku Quran, kan sekarang ada kayak Syamil dan sebagainya. Nah, akhirnya kami coba deh, kita punya satu korpus besar se-Indonesia. Nah, ini kalau korpus umum di kita ada INACL, Indonesia Asosiasi Khusus untuk Komputasi Language. Nah, kalau di UIN pengennya ya kalau Quran kita UIN se-Indonesia pakailah korpus itu. Jadi data scientist yang dari bermacam-macam UIN, dari bermacam-macam IAIN, dari seluruh Indonesia korpusnya satu. Nah, kita sih gagasannya baru itu. Jadi nanti pengembangan-pengembangan yang lain rujukannya ke satu itu. Jadi kita nggak bikin korpus sendiri-sendiri. Selain itu pengen juga misalnya kita bikin IoT yang juga kaitannya ke keislaman gitu. Ya paling seperti itu aja sih. Baik, terima kasih Mbak Fenty yang Sama-sama. sudah memberikan masukan dan gambaran. Nah, di sini saya akan bertanya. Ya? Bisa menambahkan ya? Oh, bisa. Silahkan. Jadi apa yang disampaikan oleh Mbak Fenty tadi itu sebenarnya juga menjadi pemikiran saya gitu kan. Jadi saya sendiri sudah punya domain Mbak Fenty, corpus.id. Siap Mas, nanti saya tengok. Ya, jadi di situ salah satunya itu memang nanti kami rencanakan itu salah satunya adalah database korpus ya, korpus terjemahan Quran. Karena memang kemarin penelitian saya di korpus terjemahan Quran. Nah, itu kemarin itu kan saya punya teman di UIN yang ini pengen tadi gitu kan, bahwa saya pengen atau kami gitu kan pengen membuat klasifikasi hadis based on korpus Quran gitu kan. Jadi nanti korpus hadis dibandingkan dengan korpus Quran. Ada enggak, misalkan gitu kan, ini yang agak frontal gitu kan, ada enggak teks hadis yang mungkin dianggap sahih itu kan ternyata
menggunakan data mining menjadi tidak sahih misalkan gitu kan, dengan menggunakan itu gitu kan. Tapi kalau ada teman-teman dari UIN itu kan jauh lebih baik karena memang domain mereka di sana. Ya, bisa kerjasama dengan teman-teman statistik dan informatika informatika. Jadi saya sudah punya keinginan juga gitu kan bikin database corpus, ya domainnya udah tak beli gitu kan, sama seperti Mas Nurul itu ada domain menarik dibeli gitu kan, nurul.id gitu kan misalkan. Nah, saya belinya corpus.id Bang Nurul gitu kan. Nah, memang untuk mewadahi corpus. Ya, saat ini belum aktif memang, tapi harapan saya memang punya cita-cita yang sama dengan Bu Fenty tadi, bahwa kita punya database corpus yang luar biasa banyak. Saat ini yang ada gitu kan masih menjadi belum terurus itu kan, selain teks korpus terjemahan itu juga ada data Twitter yang berkaitan dengan tes kepribadian, itu udah ada datanya gitu kan. Jadi walaupun memang belum terstruktur gitu kan, tapi memang kita baru tahap mungkin mengkoleksi data-data korpus tersebut. Jadi apa yang diinginkan oleh teman-teman di UIN itu luar biasa gitu kan. Itu mungkin harapan kami juga, kita punya data korpus yang bisa cukup besar dan bisa dimanfaatkan secara bersama-sama. Mungkin itu Bang Rangga, luar biasa. Terima kasih kelengkapannya Mas Wawan. Di sini di chattingan Zoom kita itu ada pertanyaan dari Pak Bambang Librianto dari STEMIC Triguna ya, dari STEMIC apa ini? Dari STEMIC Triguna kalau nggak salah. Oke. Triguna Utama itu bertanya, mungkin ini bisa ditambahkan yang bagi yang mengetahui, dulu kita punya pusat data bisnis atau PDBI ya mungkin. Sekarang siapa yang bertanggung jawab atas data bisnis kita ya? Mungkin ada terkait dengan data science ini, ada yang mengetahui atau Mas Wawan bisa menyampaikan? Dulu kita punya pusat data bisnis gitu. Ya. Jadi saya pribadi kurang mengetahui gitu kan. PDBI itu sekarang seperti apa gitu kan. Jadi memang salah satu kekurangan kita gitu kan, mungkin nanti Pak Mantra bisa menambahkan gitu kan, itu memang masalah maintenance gitu kan, kita itu kurang. Dulu saya ingat gitu kan Bang Rangga, tahun 98-an, 99 atau 2000-an lah gitu kan, itu punya email yang dari Telkom, zaman dulu ada telkom.net zaman dulu gitu. Yeah. Jadi karena kita cinta produk Indonesia, pada waktu itu pakai emailnya Telkom gitu kan. Tapi ternyata make terus hilang gitu kan. Datanya kemana nggak tahu. Ya akhirnya tingkat kepercayaannya jadi turun pada waktu itu. Nah, mungkin hal yang perlu kita pikirkan bersama gitu kan, bagaimana mengatasi hal seperti ini. Saya tidak mengetahui gitu kan PDBI itu sekarang seperti apa. Masihkah ada atau yang lainnya, atau mungkin rekan-rekan yang di bidang ekonomi yang mungkin lebih mengetahui. Baik, terima kasih Mas Wawan. Kalau ada yang bisa mengetahui boleh di-share. Di sini saya melihat ada Mas Darwan Karna, Ibu Tuti Hartati, Mas Arif Hidayat ini langsung dari Semarang, Mas Dandi Renaldi, silahkan mau share. Mas Anwar Fauzi, Mas Sinum Variasi, sudah itu Melani Kurnia, Aldo, Viotama, silahkan manfaatkan, kita bisa berchat karena kita mengundang Bapak Ibu untuk hadir di Zoom ini, selain dari menyimak juga berdiskusi. Mudah-mudahan bisa mengabarkan gitu atau menginformasikan terkait data science yang kita pahami bersama. Silahkan. Ini yang terhormat ini sesepuh Himpas, Himpunan Mahasiswa Muslim Pascasarjananya UGM. Salah satu pendiri pembuat dari Himpas, Himpunan Mahasiswa Muslim Pascasarjana UGM, Mas Arso. Nah, ayo Mas Arso, silakan untuk share kepada kita semua bagaimana tentang keilmuan data science terkait dengan keilmuan yang Mas Arso dapatin. Silakan Mas Arso. Terima kasih ini Kang Rangga Firdaus, makin sehat, makin ganteng. Ustadz Nurul. Mana videonya? Suwanto. Alhamdulillah. Oh, videonya. Ya. Seragam ini, kayaknya seragam. Iya, masih seragam. Tapi di rumah WFH pakai seragam. Ya. Jadi gini, saya nggak nyambung dari awal tadi ya. Cuman kan saya ini kan
background BPS ya, statistik dulu ya. Kemudian saya pernah di Bapeda Jawa Barat, dulu kita punya satu data pembangunan Jawa Barat. Lalu terkait dengan big data, nah sampai hari ini kok sepertinya ide untuk di pemerintah daerah bisa menggunakan itu spasial terintegrasi mikro makro tanpa harus kemana-mana. Kita melakukan verifikasi program kegiatan perangkat daerah itu oleh Bapeda, tinggal anu aja nyomot gitu. Nah, adakah kira-kira bayangan ke sana atau pemerintah daerah mana yang sudah melakukan? Nah, ya saya sekarang sudah tidak di Bapeda lagi, tapi saya di Dinas Pendidikan. Itu pun banyak di Dapodik ada data mikro. Tetapi sekarang kementerian sendiri sudah merasa dia sudah out of date lagi. Artinya percepatan input ya, updating datanya itu tidak sebagus di awalnya. Jadi seolah-olah sekarang jadi sampah lagi. Padahal itu waktu saya di BPS, saya di Bapeda itu Dapodik data yang paling canggih mikro yang saya kenal. Nah, gimana nih Bapak-bapak semuanya? Karena hari ini Indonesia kekurangan itu, kita diombang-ambing itu karena data kita itu digerakkan siapapun ya. Padahal kalau kita spasial terintegrasi mikro makro nama by name by address ada, nggak ada masalah lagi saya kira. Oke, terima kasih nih ya. Assalamualaikum. Ya, kita masalah kalah sama Gojek dan lain-lain ya, big datanya ya. Oke, Ya. thank you. Ini sebenarnya Mas Ars bertanya bukan untuk siapa-siapa, untuk saya khususnya itu. Sebenarnya data kita itu yang asli yang mana sih enggak? Kemana-mana data nggak punya ada asli yang menjadi panutan apa itu bertanya ke saya itu, bukan yang lain-lain. Oh, nyenggol ya, nggak apa-apa. Pernah nggak sama dari apa yang disampaikan Pak Asro? Ya, jadi sama ya Pak Asro. Jadi kalau nggak salah Indonesia sendiri sudah ada rencana satu data gitu kan, kalau nggak salah namanya. Jadi memang harapan kita semua seperti itu. Ya, saya dulu sempat jadi ikut sensus ekonomi Pak Asro. Jadi pencatat sensus itu. Ya, tahun berapa ya? 2000-an juga mungkin kurang tahun 2000 2006. Sebelum itu sensus ekonomi. Oh, 96 berarti. Ya, mungkin itu 96. Gitu kan. Pada waktu itu susah untuk bisa mendapatkan data dari pebisnis. Jadi takut macam-macam lah gitu kan, ini nanti takut pajak dan lain sebagainya pada waktu itu. Jadi target sekian responden nggak bisa didapatkan karena memang sangat susah untuk bisa mendapatkan. Ya, tapi sekarang kan dengan adanya data digital ini memungkinkan untuk membuat sensus ekonomi nggak perlu lagi datengin gitu kan, klik semua udah bisa didapatkan. Nah itu yang diharapkan sebenarnya dari kita semua gitu kan. Jadi dulu tahun 96 itu susahnya minta ampun gitu kan, bisa dapat orang responden untuk bisa jujur gitu kan data yang diisi gitu kan. Nah ini sekarang ada data science, ada teman-teman elektroinformatika itu memungkinkan untuk ngambil itu. Nah problemnya mungkin nanti Pak Mandra yang bisa menambahkan itu kita memanajemen itu loh sama security-nya. Ya, kemarin Bukalapak kena gitu kan. Belum lama data COVID kena gitu kan. Awareness kita security gitu kan itu sangat kurang. Apalagi dengan data yang luar biasa besar itu yang bisa diambil oleh yang membeli itu memungkinkan untuk disayangkan untuk bisa mendapatkan keuntungan. Jadi saya sendiri di database sudah berulang kali gitu kan sampaikan ke mahasiswa bahwa bikin database itu informasi itu ya harus secure database-nya. Jadi jangan rely on programnya. Nah ini yang banyak kurang gitu kan di tempat kita. Ya dengan adanya data science ini mungkin harapannya bisa terbuka gitu kan bahwa masalah keamanan data kita ini luar biasa gitu kan, luar biasa kurang maksudnya.
mungkin Pak Mantra yang ahlinya security gitu. Tapi sebelum Mas Mantra jawab, nanti ini saya sudah tobat dari ada sesi khusus Mas Wawan. Ya. Sesi khusus yang akan dibuat dengan namanya, kita kan sudah ada RUU bukan HIP yang menghebohkan, tapi RUU PDP gitu ya. Nanti akan lebih dilihat bagaimana proses data-data kita. Kamis pagi Pak. Nah, Mas Mantra silakan tambahkan Mas Mantra. Ya, jadi sebenarnya masyarakat kita itu kalau tidak dipaksa dengan regulasi, ya perlindungannya asal-asalan gitu. Sebagai contoh, Eropa kan menerapkan namanya GDPR tuh, General Data Public Regulation ya. Jadi kalau pemilik data, provider data asal-asalan melindungi datanya dan itu bocor, maka rakyat lewat pemerintah dengan undang-undangnya mendenda si provider data. Nggak tanggung-tanggung 20 juta euro. Ya hitung sendirilah berapa rupiah itu. Ya kalau perusahaan nggak hati-hati ya dia kena klaim. Ya, jadi saya orang Eropa, nanti data saya diecer di mana-mana di Eropa situ atau di luar Eropa, maka saya bisa mengklaim baik itu satu komunitas atau perorangan dengan menunjukkan bahwa data saya sudah diecer kemana-mana. Nah itu bisa diklaim kena somasi minimal 20 juta euro yang harus dibayarkan, kan kelenger. Perusahaan kan tidak mungkin punya bisa, rule gitu ya, mereka aturan gitu ya punya Pak Mantra. regulasi yang tidak bisa kita megang data orang ya asal aja. Dari fotokopi, kemudian diecer, apalagi bisa diedit kan luar biasa nanti. Nah itu kita bahas nanti di hari Kamis Pak. Siap. Ya. Baik, terima kasih Mas Wawan. Jadi Mas Mantra juga sudah memberikan gambaran terkait dengan, nanti ada gambaran terkait perlindungan data pribadi. Itu kita akan bahas tuntas. Jadi data science yang segitu banyak itu bagaimana sih yang bisa kita lakukan secara pribadi atau secara regulasi, pemanfaatan supaya lebih berkemanusiaan yang adil dan beradab gitu. Membuat persatuan Indonesia, sudah itu baru ada musyawarah, baru berkeadilan sosial. Indonesia bagaimana kan? Kalau di luar sudah ada, kalau di Indonesia bagaimana? Nah, itu dia. Baik, terima kasih. Nah, mungkin kita sebentar lagi kita akan akhiri rekan-rekan. Mungkin masih ada yang mau ditanyakan, silakan angkat tangan karena di sini saya masih melihat yang sudah hadir dan menunjukkan wajahnya. Di sini ada Mas Darwan Karna, sudah itu tadi Mas Bambang sudah melihatkan diri, sudah itu yang lainnya. Atau mungkin ada yang mau disampaikan? Ada Bu Tuti itu pengamat. Bu Tuti harus dari tadi nih, Bu Tuti atau Mas Darwan. Terima kasih Mas Rangga. Salam Mas Rangga, Pak Mantra, Bu Susi. Saya mengamati memang benar senang aja. Intinya di sini adalah kita bisa share ya ilmu-ilmu yang tadinya kita selalu di tempat masing-masing, tetapi dengan adanya COVID ini malah mungkin positifnya seperti ini, jauh-jauh tapi kita bisa menyimak. Terima kasih pada pemateri, pada Harjo atas informasinya. Mungkin gitu aja Pak Mas Rangga, Pak Mantra. Ya. Terima kasih ya. Silakan mau menyampaikan. Ya, terima kasih Pak Rangga dan salam kenal. Salam kenal juga. Semoga sehat selalu untuk Mas Wawan dan Bu Prof dan yang punya channel kita yang selalu setia mendampingi Pak Nurul, dokter baru. Dan apa ya? Kalau saya mungkin sependapat dengan tadi yang disampaikan oleh, ini sharing aja. Dan terima kasih Mas Wawan atas sharing ilmunya. Ini tadi yang pernah disampaikan oleh Bu Penti Agustin ya. Itu tadi nggak tahu saya dari UIN mana itu? UIN Jakarta ya. Pak. Ya? UIN Jakarta. Oh UIN Jakarta ya. Kebetulan sesama kita satu kementerian.
Oh, Kemenak ya. Ya, satu Kemenak. Kebetulan saya dari IAIN Cirebon. Oh, siap. Ya, gitu. Jadi betul apa kita kan banyak juga di lingkungan kita guru besar yang keilmuannya sama dengan yang di UIN Jakarta gitu. Dan untuk membentuk satu korpus tersendiri gitu kan, apalagi ini Mas Wawan yang saya tahu disertasinya dari awal tentang korpus gitu. Dan karena kita bareng-bareng diskusi, sering kumpul-kumpul ya Mas. Sering kumpul-kumpul gitu. Tapi kadang-kadang Mas Wawan sering nanya ke saya terkait hal itu, sayanya yang nggak tahu gitu. Karena bukan bidangnya gitu. Nah, itu bagus ide yang dibuat Mas Wawan dan tadi share dari Bu Fenty kelihatannya cukup menarik untuk ditindaklanjuti ke depannya gitu. Dan mungkin nanti kita bisa saling melengkapi